Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga berbagai jenis cabai dan bawang merah di Brebes anjlok karena pasokan yang melimpah. Langgar aturan dan merusak keindahan, puluhan alat peraga kampanye di Kota Tegal dicopot petugas. Arus mudik Natal dan Tahun Baru mulai melalui gerbang tol Kalikangkung Semarang mulai meningkat. Ya, puluhan baligo alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah titik di Kota Tegal dicopot oleh petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pencopotan dilakukan karena pemasangan alat kampanye tersebut melanggar aturan KPU dan Wali Kota. Penertiban alat peraga kampanye atau APK dilakukan Bawaslu bersama Satpol PP dan TNI Polri Kota Tegal terhadap sejumlah baliho dan billboard gambar Capres-Cawapres maupun caleg yang terpasang di jalan arteri dan jalan protokol Kota Tegal pada Rabu siang. Baliho-baliho ini dicopot karena pemasangannya melanggar aturan KPU dan peraturan Wali Kota Tegal. Antara lain dipasang pada tiang listrik, pohon, dan tempat-tempat yang dilarang, seperti yang tertuang dalam peraturan Wali Kota Tegal. Sebelum melakukan pencopotan paksa, Bawaslu telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada para caleg dan partai pendukung Capres-Cawapres untuk mencopot sendiri. Namun karena pemberitahuan tersebut tidak diindahkan, sehingga dilakukan pencopotan paksa. Sebelum kami melakukan penertiban, kami sudah mengupayakan dengan cara rakor bersama dengan OPD terkait dan peserta pemilu pada hari Jumat minggu lalu. Dan hari ini sebelum pelaksanaan penertiban juga kami telah melaksanakan atau melayangkan surat himbauan kepada peserta pemilu untuk bisa menertibkan secara mandiri. Artinya ketika dari peserta pemilu tidak mengindahkan, maka akan kami tertibkan. Tak hanya melanggar aturan, pemasangan APK yang asal-asalan juga dinilai merusak keindahan kota. Pemandangan kota menjadi semrawut karena banyaknya APK yang dipasang sembarangan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, dari informasi soal pemilu kita beralih ke informasi jelang libur masa Natal dan Tahun Baru. PT Jasa Marga Tol Semarang Batang mencatat ada peningkatan arus kendaraan menjelang Natal dan Tahun Baru. Puncak mudik Nataru diperkirakan akan terjadi pada 23 Desember 2023 dengan jumlah 35.000 kendaraan yang melintas dalam sehari. Masa libur sekolah yang hampir bersamaan dengan masa libur Natal Tahun Baru menyebabkan jumlah kendaraan yang melintas di tol Semarang-Batang di gerbang tol Kalikangkung mengalami kenaikan 42% dibanding hari biasa. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus. Peningkatan kendaraan yang melintas di tol pintu masuk kota Semarang tersebut sudah terjadi sejak 18 Desember lalu. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 23 Desember atau Sabtu pekan ini. Diperkirakan 35.000 kendaraan akan melintas ruas tol Kalikangkung dalam satu hari. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 1 Januari mendatang. Rekayasa lalu lintas di dalam tol akan dilakukan jika diperlukan sambil menunggu informasi dari pihak kepolisian. Puncak itu untuk arus mudik tanggal hari Sabtu itu udah hitungannya untuk pengguna jalan yang akan melakukan libur Nataru maupun Tahun Baru, jadi sudah terakumulasi di sini. Artinya ada rekayasa untuk mungkin nanti buka tutup? Untuk rekayasa kami tentunya menunggu arahan dari pihak kepolisian ya Mas. Jadi, tapi kami mempersiapkan diri dengan segala sarana dan prasarana yang ada. Sementara kepolisian menyiapkan 2.000 personil gabungan untuk melakukan pengamanan selama libur Nataru. Tugas akan fokus melakukan pengamanan baik di dalam jalur tol maupun non-tol. Pengamanan di tempat hiburan dan tempat ibadah juga menjadi perhatian petugas keamanan. Di bidang lalu lintas misalnya melalui tol dan non-tol. Kemudian pengamanan di tempat-tempat hiburan, kemudian di tempat ibadah dan seterusnya. Mengantisipasi penumpukan di jalur tol Kalikangkung, 21 gerbang tol akan dibuka. Diharapkan dengan berbagai kesiapan yang dilakukan, perjalanan libur Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar.
Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, masih soal masa liburan jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan dari Pemkab Sragen menggelar sidak makanan di sejumlah toko modern dan pasar tradisional. Hasilnya petugas mendapati makanan tanpa label produsen dan masa kadaluarsa, serta makanan yang mengandung formalin. Tim gabungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Kali ini tim menyasar toko modern dan pasar tradisional di Sragen. Di salah satu toko modern, petugas memeriksa makanan hingga bumbu dapur yang dipasang di etalase penjualan. Petugas mengecek masa kadaluarsa hingga label produsen makanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati sejumlah produk makanan tanpa mencantumkan label produsen dan masa kadaluarsa. Petugas meminta karyawan toko untuk memisahkan produk makanan itu dari etalase penjualan. Harap untuk dilengkapi produknya, brandingnya apa, sehingga kalau suatu saat ada masalah dan sebagainya itu kan mudah terdeteksi, termasuk izinnya dan sebagainya. Mungkin ke depannya tadi disarankan untuk bisa melengkapi tampilan yang ada di produk itu meliputi informasi apa saja. Tadi sudah disampaikan. Tapi tidak banyak sih, tapi saya kira itu juga produk UMKM baru. Petugas mendata makanan-makanan tanpa label produksi dan masa kadaluarsa tersebut. Petugas juga meminta karyawan toko untuk mengembalikan makanan tersebut kepada tenaga penjualan atau sales atau pihak distributor yang memasok makanan. Di pasar tradisional, petugas mengambil sampel makanan yang diduga mengandung pewarna dan formalin. Hasilnya petugas mendapati adanya pengawet di ikan teri. Teripol, kita indikasikan dengan kit yang kita bawa itu hasilnya positif karena hasilnya ungu pekat, gitu. Seperti prosedur yang ada di kitnya. Positif formalin. Mengandung apa itu? Mengandung formalin, gitu. Terus langkah selanjutnya? Atas temuan ini, petugas melakukan pembinaan kepada para pedagang mengenai bahan-bahan berbahaya seperti pewarna dan formalin. Masyarakat pun diminta teliti dalam membeli makanan di pasaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, jelang libur Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan melaksanakan razia di sejumlah rumah kos di Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Kamis siang. Hasilnya petugas menemukan 5 pasangan tidak resmi, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Petugas gabungan dari Polsek Purwodadi, Koramil Purwodadi, dan Satpol PP Kecamatan Purwodadi menggelar razia di 3 rumah indekos di kawasan Ayodia dan 2 rumah indekos di Jalan Untung Suropati, Purwodadi. Satu persatu kamar indekos diperiksa, lemari di dalam kamar juga digeledah untuk memastikan tidak ada miras, narkoba, dan benda berbahaya lainnya. Kali ini petugas tidak menemukan benda yang membahayakan. Namun petugas mendapati 5 pasangan yang tidak resmi, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Atas temuan itu petugas memberikan pembinaan dan akan memanggil orang tua mereka karena statusnya belum menikah. Banyak teman-temannya atau rekan-rekannya khususnya yang laki-laki main di kos-kosannya ini. Makanya kita cek apakah dia nginap di sini atau tidak. Bukan pasangan suami istri dan ya? Bukan pasangan suami istri. Terus tindakan dari pihak? Untuk tindakan tetap kita amankan, kita datakan, kemudian orang tuanya kita panggil. Razia dilakukan dalam rangka menciptakan situasi kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Razia seperti ini akan rutin dilakukan sampai sepekan setelah Tahun Baru. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.